Pemerintah Provinsi Jawa Barat akhirnya merespon kegelisahan masyarakat terkait keberadaan Pondok Pesantren Al-Zaitun, yaitu dengan mengundang ratusan ulama yang terdiri dari MUI, Kementerian Agama, pimpinan Ormas Islam, hingga pimpinan Pondok Pesantren di Jawa Barat untuk membahas polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun, Indramayu. Rapat pertemuan digelar di Aula Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, pada hari Senin tanggal 19 Juni tahun 2023, dan dipimpin langsung oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Haji UU Ruzanul Ulum. Dalam rapat tertutup yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam ini, disepakati sejumlah rekomendasi yang akan menjadi sikap dari Pemprov Jabar terkait Al-Zaitun. Hadir dalam rapat tersebut, Sekretaris Komisi Dakwah MUI Kota Cimahi yang juga pimpinan pesantren Darul Ihsan Cimahi, yaitu Kiai Haji Saifuddin Abdul Fatah, atau yang akrab disapa Ajengan AF Cimahi. Ajengan AF menyesalkan yang terjadi saat ini, di mana umat Islam dibuat bingung dan gelisah atas beberapa pernyataan kontroversial dari pimpinan pesantren Al-Zaitun, karena tentu saja akan berdampak pada kondusivitas di masyarakat, serta akan berdampak pada keberadaan pondok pesantren secara umum. Lebih lanjut, Ajengan AF menuturkan bahwa para ulama yang hadir dalam rapat pertemuan dengan Wakil Gubernur Jawa Barat tersebut memberikan banyak masukan kepada pemerintah, sehingga jika disimpulkan ada 7 poin penting rekomendasi atau masukan para ulama. 7 poin itu ialah: 1. Kita sebagai umat Islam yang beradab, harus menyikapi persoalan Al-Zaitun dengan kepala dingin, mengedepankan silaturahim, tabayun, dialog, diskusi, dan nasihat. 2. Kita meminta kepada Syaikh Al-Zaitun supaya jangan berlindung di balik keindonesiaan, toleransi dan HAM, lantas mengobrak-abrik ajaran pokok Islam, karena tentu hal itu akan sangat menyakiti perasaan umat Islam dan juga tentu menodai kemurnian ajaran Islam. 3. Selama masih mengaku Islam, mengaku dari kalangan pesantren, mengaku ulama, maka pakem-pakem keislaman harus dijaga, kecuali kalau mau membuat agama sendiri, silahkan, kami akan bertoleransi dengan syarat tanggalkan semua atribut keislamannya juga. 4. Jika masih mengaku Islam, maka kami meminta Syaikh Al-Zaitun untuk segera bertaubat dan meninggalkan berbagai pemikiran-pemikiran yang jelas-jelas menyelisihi ajaran-ajaran pokok agama Islam. 5. Syekh Panji Gumilang diminta untuk menghentikan berbagai statement-statement kontroversial yang kontraproduktif. Karena jika terus-menerus menyebarkan ajaran-ajaran dan pikiran-pikiran yang menyimpang, dikhawatirkan akan diikuti oleh ribuan santri-santrinya dan menyebarkan ajaran-ajaran tersebut di daerahnya masing-masing. 6. Meminta Syaikh Panji Gumilang dan pimpinan Al-Zaitun lainnya untuk fokus menggarap dunia pendidikan secara transparan dan melepaskan inklusivitas, serta membuka ruang bagi para ulama dan akademisi pendidikan lainnya untuk mengawasi seluruh proses belajar mengajar di pondok pesantren. 7. Terakhir, jika segala ruang dialog, masukan, nasihat bahkan teguran sudah tidak didengar, dan terus membuat keresahan dan penyesatan, tentu sebagai umat Islam yang punya kewajiban menjaga kemurnian ajaran Islam, dan sebagai warga negara yang berhak untuk mendapatkan ketenangan dan kedamaian, kita harus mengambil langkah hukum dengan melaporkannya serta mengawalnya sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Demikian 7 poin masukan dari para ulama. Dan selanjutnya pemerintah Provinsi Jawa Barat akan menindaklanjuti hasil rekomendasi dari pertemuan tersebut, serta memutuskan akan melakukan langkah-langkah konkret menyelesaikan permasalahan ini. Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut adalah: 1. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan membuat tim investigasi atau tabayun yang terdiri dari aparat pemerintah Provinsi Jawa Barat, MUI, Kementerian Agama, Kepolisian, dan aparat terkait lainnya. 2. Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mengundang pimpinan Al-Zaitun untuk diminta klarifikasinya terkait hal-hal kontroversial dan menjelaskan kepada tim investigasi bentukan Pemprov Jabar. Kemudian akan ditindaklanjuti dengan investigasi secara faktual dengan mendatangi langsung ke pondok pesantren Al-Zaitun. 3.
Jika pimpinan Al Zaitun tidak kooperatif dalam proses investigasi, atau memang ditemukan penyimpangan dalam ajaran-ajaran keagamaan, maka akan diambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu 1. Meminta Kementerian Agama untuk mencabut izin operasional pondok pesantren dan institusi pendidikan lainnya yang berada dalam naungan Al Zaitun seperti Madrasah Sanawiyah serta Madrasah Aliyahnya. 2. Menghentikan atau membekukan segala bentuk bantuan keuangan yang bersumber dari pemerintah ke pondok pesantren Al Zaitun, seperti dana bantuan biaya operasional pesantren atau BOP, dan biaya operasional sekolah atau BOS. 3. Jika ditemukan pelanggaran hukum pidana, maka akan dilaporkan secara hukum untuk diproses hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku. Demikian beberapa poin yang menjadi perhatian pemerintah Provinsi Jawa Barat dan langkah-langkah penyelesaiannya demi terciptanya kembali suasana damai dan kondusif.